Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada program studi Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait dengan kurikulum MBKM dan OBE. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, sampun bisa Bu, sudah co-host. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Weni bahwa di sesi ini saya akan memberikan paparan atau sharing terkait dengan redesign kurikulum MBKM dan OBE. Jadi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka diperlukan suatu inovasi pembelajaran, di mana saat ini pemerintah sendiri dalam Kemendikbud itu sudah memberikan beberapa peraturan terkait dengan peraturan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian juga peraturan terkait dengan kurikulum perguruan tinggi yang terbaru tahun 2020, di mana di dalamnya itu sudah mencakup terkait dengan outcome based education ya. Jadi outcome based education ini memang dibutuhkan bagi program studi yang memang berencana untuk melakukan akreditasi internasional. Sebagai pengalaman dari kami, program studi teknik industri UMM kemarin juga sudah melakukan akreditasi internasional untuk IAB di PA. Itu juga yang menjadi concern adalah terkait dengan outcome based education-nya, yaitu terkait dengan OBE-nya. Nah, tujuan MBKM sendiri ya kaitannya dengan OBE dan MBKM, yang pertama MBKM itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri dan dunia kerja. Kemudian yang kedua, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian yang ketiga adalah program-program eksperimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi nanti di bagian akhir saya akan memberikan gambaran juga bagaimana program-program MBKM yang saat ini sudah banyak diluncurkan oleh Kemendikbud ya, ada 8 program. Kemudian apa sih tantangan bagi perguruan tinggi? Jadi bagi perguruan tinggi tantangannya adalah kita harus mau melakukan rekonstruksi kurikulum OBE MBKM. Karena di dalam MBKM ada 3 jalur ya. Jadi ada 20 SKS itu nanti bisa ditempuh di dalam PT Beda Prodi, atau ada yang non MBKM, kemudian ada juga yang 40 SKS nanti ada di luar prodi, sehingga menuntut perguruan tinggi untuk bisa membuat kurikulum yang fleksibel, kemudian adanya profil lulusan dan capaian pembelajaran. Jadi setiap prodi itu sudah harus mempunyai tahu bagaimana sih profil lulusannya, capaian pembelajaran apa yang dicapai dari sebuah program studi, kemudian pengalaman belajar atau experimental learning,
Jadi otonom, fleksibel, inovatif, dan digital literasi. Kemudian yang keempat adalah membangun link and match dengan dunia industri dan dunia kerja. Jadi kurikulum sendiri itu merupakan nyawa nih di suatu program studi atau program pembelajaran, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum juga harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Jadi 3 poin penting ini tidak boleh dilupakan pada saat suatu program studi mau melakukan pengembangan kurikulum. Ada beberapa landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional terkait dengan pengembangan kurikulum perguruan tinggi. Jadi sambil dari panduan kurikulum perguruan tinggi ya yang dibuat oleh Kemendikbud pada tahun 2020. Jadi di dalam kurikulum program studi ini ada beberapa hal yang terkait, yaitu berdasarkan pendidikan undang-undang ya terkait dengan pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012, kemudian ada juga kaitannya dengan KKNI, kemudian SNDT, visi, misi, tujuan, dan strategi, serta universal value dari institusi, kemudian body of knowledge dan kearifan lokal. Jadi body of knowledge ini kan kita dapat dari konsorsium atau dari persatuan prodi itu juga bisa. Kemudian kearifan lokal, jadi apa potensi yang ada di daerah program studi itu berada. Kemudian di sini selain itu adalah perkembangan iptek, di mana di dalam perkembangan iptek kita tidak bisa melupakan bahwa saat ini kita berada di industri 4.0 dan juga sekarang sudah merambah ke society 5.0. Selain itu juga dalam proses pembelajarannya, jadi nanti dalam kurikulum itu ada beberapa standar. Nah, di dalam standar proses ini nanti masuklah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di dalam program ini ada 6C. Nah, 6C di sini adalah communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan compassion. Jadi ini adalah landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional terkait dengan pengembangan kurikulum perguruan tinggi. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan dari Kemendikbud ya, dari terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi di dalam perancangan kurikulum kita juga tidak bisa melupakan yang namanya KKNI dan ada SNDT. Nah, di dalam pembuatan kurikulum, nah di sini ada konsep PDCA ya, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, di mana di konsep plan ini
Nah, yang dirancang antara lain adalah ya, itu kurikulum ya. Kita mulai dari penentuan capaian pembelajaran lulusan. Nah, sebelumnya di dalam penentuan capaian pembelajaran lulusan, kalau berdasarkan konsep outcome based education, maka kita harus merumuskan dulu apa tuh profil lulusan. Nanti kita akan dari kurikulum, kemudian dalam pembuatannya kita harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Setelah didapatkan capaian pembelajaran lulusan, nah di sini ada standar kompetensi lulusan. Kemudian pada standar proses di sini adalah pembuatan rancangan pembelajaran semester atau RTS. Nah, di dalam proses pembelajaran ini standar isi, standar penilaian, nah, standar pendidik dan tendik, standar sarana prasarana. Di sini adalah proses penilaian pembelajaran di mana ada juga sarana dan prasarana, sumber belajar, dosen dan tenaga pendidik. Kemudian di sini juga ada kaitan dengan mahasiswa. Jadi ini adalah kaitan antara SNDikti dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Jadi di dalam kurikulum OBE sendiri, memang yang ditekankan adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, sekarang apa sih outcome based education di sini? Jadi di dalam outcome based education itu dimulai dengan harus memberikan gambaran yang jelas apa sih yang dipentingkan bagi siswa. Starting di sini adalah untuk yang bisa dilakukan itu apa. Jadi starting with a clear picture of what is important for student to be able to do. Kemudian baru kita akan melakukan organisasi dari kurikulum, kemudian bagaimana proses asesmennya yang memastikan bahwa proses pembelajaran dan student outcome itu tercapai. Jadi di dalam OBE di sini merupakan proses pembelajaran yang fokus pada pencapaian target yang spesifik ya, outcome yang spesifik, baik itu dari sisi knowledge, skill, behavior, ya, atau attitude. Dalam OB ini fokus pada proses pendidikan, di mana apa sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa setelah mereka itu mendapatkan proses pembelajaran. Jadi apakah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka 4 tahun menyelesaikan studi itu apa? Jadi itu nanti yang akan dijelaskan ya, atau akan dibuat statement itu dalam suatu profil lulusan. Jadi adalah merupakan bentuk dari suatu kerangka kurikulum OBE, di mana di dalam kurikulum OBE ini ya ada beberapa pihak ya yang terkait di dalamnya. Ini adalah industry and professional organization input and feedback. Jadi nanti yang bermanfaat di dalam program studi itu untuk menentukan apa sih profil lulusannya, atau di sini adalah PIO-nya.
Kemudian di sini juga dalam merancang PIO nanti itu juga melihat dari visi dan misi dari institusi. Nah, dari PIO ini akan muncul student outcome atau JPL atau LO, learning outcome-nya. Nah, setelah itu dari mata kuliah, dari course ini, jadi di sini nanti JPMK, di sini kemudian akan muncul silabus, kemudian bagaimana metode pengajaran, aktivitas pembelajarannya, bagaimana metode penilaiannya. Nah, kemudian di sini juga ada assessment evaluation. Jadi bagaimana proses penilaian di dalam kurikulum tersebut. Jadi dari proses penilaian ini kita akan terus melakukan improvement sehingga konsep plan, do, check, action itu akan terus berjalan di dalam kurikulum OBE. Nah, di dalam kurikulum OBE di sini ada beberapa sebenarnya kalau berdasarkan Kemendikbud. Jadi ada outcome based kurikulum, jadi bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan LO dan JPL, kemudian outcome based learning and teaching, bagaimana LO atau JPL itu dicapai, dan outcome based assessment and evaluation, bagaimana LO atau JPL dijamin pencapaiannya. Jadi dari tiga hal ini, maka akan memunculkan perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan Bu Weni, apakah di UTM sudah berencana untuk IAB atau akreditasi internasional yang lain, Bu? Kami masih merumuskan kurikulumnya, Bu. Ya, berencana untuk IAB. Karena kan targetnya untuk akhir tahun ini itu pengisian LED-nya aja, baru pengisian LED-nya. Cuman untuk yang OBE sama kurikulum OBE-nya itu masih kami godok lagi, Bu. Gitu. Ya, karena di dalam kurikulum OBE memang ada beberapa tahapan ya Bu ya. Jadi di dalam kalau memang mau benar-benar yang kurikulum OBE dan kita kan di sini juga diwajibkan semua prodi ya itu untuk mewadahi MBKM ya Bu ya, sudah ada peraturannya juga. Jadi memang di dalam OBE tahapan yang pertama memang ya kita harus menentukan ini profil lulusan dulu. Jadi profil lulusan ini kita dapat dari mana? Nah, di sini kita dapat dari feedback dari industri dan professional organization. Jadi apa sih kemampuan yang didapatkan oleh atau kemampuan yang bisa dilakukan oleh lulusan kita setelah 2 sampai 3 tahun bekerja di industri itu apa? Itu adalah profil lulusan. Kemudian di dalam OBE sendiri ya dibagi pada beberapa, yaitu ada OBC. Jadi OBC di sini adalah pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, kita tentukan dulu profilnya. Dari profil ini kita akan dapatkan capaian pembelajaran lulusan. Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajiannya atau body of knowledge, kemudian pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk RPS, pengembangan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.
Yang kedua ada outcome based learning and teaching. Jadi di dalam OBLT ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip dalam OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu pada kesesuaian dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk bentuk pembelajaran di prodi atau di kampus pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan dari kurikulum yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah outcome based assessment and evaluation, jadi pendekatan, penilaian, dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL program studi dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kelanjutan. Nah, di dalam konsep kurikulum pendidikan tinggi, kalau kita tadi sudah membahas tentang OBE, OBC, kemudian OBLT. Kurikulum pendidikan tinggi di sini didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jadi di dalam OBE tadi ada konsep plan do check action, nah di mana setelah tahap akhir, nah maka tahapan yang tidak lanjut yang dilakukan, nah di sini adalah tahap pertama adalah analisis, ya pada saat kita mau melakukan evaluasi kurikulum, nah kita kan harus berdasarkan apa sih kekurangan dari kurikulum yang kemarin. Jadi dari hasil tersebut, nah kita lakukan analisis yang di dalam analisisnya pasti pada saat membuat profil lulusan, nah, kita lihat bagaimana visi misi dari institusi, visi misi fakultas dan juga prodi, serta landasan kurikulum baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta tujuan dari pendidikan. Kemudian analisa kebutuhan, yaitu tahap yang pertama di sini, baik itu kebutuhan sosial, profesional, industri, standar, dan scientific vision. Di tahap yang pertama ini, terakhir adalah kita menetapkan profil lulusan. Setelah kita dapatkan profil lulusan, maka masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap perancangan, di mana tahap perancangan ini kita memilih dan menata komponen-komponen kurikulum, di mana ada beberapa tahapannya. Yang pertama, ya di tahap kedua ini ada kita merumuskan capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan kajian berdasarkan disiplin ilmu atau body of knowledge, pengalaman belajar, bagaimana learning experience, learning methodnya. Nah, di sini bisa kita masukkan MBKM itu masuk ke dalam pengalaman belajar di sini. Kemudian penilaian dan asesmennya. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan, menjabarkan CPL Prodi pada tingkat mata kuliah menjadi CPMK,
sub CPMK, dan tahapan-tahapan belajar bersifat lebih spesifik dapat diukur dan diamati. Jadi dalam perumusan CPMK ini ada istilah SMART. Kemudian yang ke-9 adalah pembentukan mata kuliah dan menetapkan bobot SKS serta menyusun matriks kurikulum, merancang pembelajaran dan menyusun RPS, menyusun informasi instrumen penilaian dan evaluasi, jadi bagaimana proses penilaian kita, tes tulis, apakah portofolio, dan lain sebagainya. Kemudian ada mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya, apakah itu modul pembelajaran, kemudian buat buku ajar. Sedangkan tahap keempat di sini adalah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini dilakukan identifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum. Ini kita lakukan cek di sini, melakukan sosialisasi, workshop, dan bimtek pada mahasiswa, dosen, pimpinan, dan tendik, melaksanakan kurikulum dan monitoring. Kemudian tahap yang kelima dievaluasi. Di sini melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum, melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi, kita bisa lihat ya dari pencapaian CPMK di suatu mata kuliah itu seperti apa. Capaian CPMK-nya seperti apa. Itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses pembelajaran atau prodi. Nanti di prodi itu bisa menentukan tindak lanjut jika misalkan dalam satu mata kuliah itu ada CPMK yang banyak tidak lulus ini, kenapa? Nah, itu kita bisa masuk ke dalam tahap evaluasi. Ini nanti akan dilakukan perbaikan selanjutnya, apakah itu di proses pembelajarannya, di pengalaman belajar, ataupun di proses penilaiannya. Sedangkan untuk profil lulusan sendiri itu juga bisa dilakukan evaluasi setiap 2-3 tahun sekali, apakah memang profil lulusan yang ada saat ini itu masih sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Begitu juga dengan capaian pembelajaran lulusan juga kita bisa lakukan evaluasi kembali. Apakah memang masih sesuai dengan kondisi keilmuan saat ini dan kebutuhan dari stakeholder. Nah, di sini adalah alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi dari MBKM. Nah, di mana di dalam pengembangan kurikulum ini, di sini untuk penentuan CPL-nya, nah kita harus melihat juga SN-Dikti ya. Kemudian bagaimana sih KKNI? Nah, kalau kita bicara tentang KKNI, level untuk sarjana atau sarjana terapan itu level berapa? Minimalkan level 6 ya. Nah, di sini juga kita harus menyesuaikan dengan visi, misi, dan university value. Kemudian dari ada juga kegiatan tracer study. Kita lakukan evaluasi kurikulum kita, bagaimana perkembangan teks dan industri 4.0 yang saat ini kita berada di dalam posisi tersebut. Kemudian di dalam penentuan profil lulusan, kita lihat dari
KKNI dan SNDikti. Ada aspek sikap, kemudian ada keterampilan umum, ada aspek pengetahuan, dan juga ada keterampilan khusus. Nah, OBE ini merupakan salah satu bentuk ya untuk mengetahui bagaimana apakah setelah mahasiswa tersebut 4 tahun belajar, untuk kemampuannya seperti apa. Di dalam hubungannya dengan MBKM, nah di sini pada proses pembelajaran, apakah mahasiswa itu akan berada di dalam prodi itu full ya 144 SKS ya, berada di prodi saja. Nah, kemudian ada yang 20 SKS dia berada di prodi lain, kan beberapa skema ya kalau dalam MBKM itu. Jadi bisa dia 20 SKS, ada 144 SKS ya, di mana 84 SKS itu dia berada di prodi, kemudian yang 60 SKS itu dia berada di luar prodi. Bisa 20 SKS di prodi lain di PT yang sama, kemudian 20 SKS bisa di PT yang berbeda, di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda, kemudian berada di luar perguruan tinggi. 20 SKS bisa berada, 40 SKS berada di luar prodi. Di mana di luar prodi ini atau di luar PT, luar perguruan tinggi, mohon maaf, dengan 8 kegiatan. Nah, 8 kegiatannya nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya, salah satunya di sini ada program magang bersertifikat, kemudian ada studi independen, kemudian ada kegiatan mengajar, kampus mengajar, kemudian ada kegiatan kewirausahaan. Jadi ada beberapa kegiatan, ada 8 kegiatan yang di mana Kemendikbud atau di program MBKM itu sudah menetapkan konversi 20 SKS untuk tiap kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang terakhir kemarin yang baru dilaunching adalah kegiatan pejuang muda. Ya, pejuang muda itu juga diharapkan terkonversi ya, memang di peraturannya dikonversi 20 SKS-nya itu adalah pengalaman di luar PT. Nah, bagaimana sih prodi ini nanti di dalam rancangan kurikulumnya mengkonversi kegiatan-kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi.